Sesosok pria dengan wajah yang hancur, darah-darah menetes dari kepalanya, dan Rina sadar itu adalah pria yang hantuin Rina selama ini. Hello, welcome back in my channel. Thank you so much buat kalian yang udah klik video ini. Dan di akun ini, di channel ini, aku gak cuma ngebahas tentang hal-hal kayak gini doang pastinya, tapi hal-hal yang menarik buat nemenin kalian makan dan sebelum tidur juga. Tapi kali ini aku akan nyeritain kepada kalian semua tentang beberapa kisah-kisah horor pastinya dan creepypasta dari Telegram. Oke, jangan lama-lama, yuk kita mulai. Cerita pertama yang diambil dari Telegram itu berjudul Tersesat. Di suatu ketika ada kemahan nih, dan di sini itu ada 2 orang teman, kita sebut aja Ana. Ana bilang gini sama si Ica, temenin aku pipis yuk, udah gak tahan nih. Ditariklah tangan Ica kan. Pas lagi tidur malam itu ditarik, Ica yang sedang terngantuk-ngantuk itu, dia bilang, ini di tengah hutan anak, lo mau pipis di mana? Sambil nguap dia. Dan FYI, ini tuh camping pertamanya si Ana. Dan saat itu tenda-tenda udah pada tutup, pada tidur kan, termasuk para kakak pembina. Pokoknya ayo kemana aja sih keluar tenda. Udah gak tahan nih gue. Ana bilang gitu. Dan pas mereka berdua keluar, Ana celingan kan, mau cari tempat untuk pipis. Terus Ana bilang, terus nih di mana? Kamu kan yang udah sering camping. Biasanya kamu di mana? Dijawablah sama si Ica, ya biasanya sih di semak-semak, kalau enggak juga kalau ada air sungai, ya di sungai aja. Mereka pun berjalan kan menyusurin hutan buat cari kayak semak-semak atau enggak sungai. Dan si Ana waktu itu tuh udah agak tahan lagi mau kemana buang hajatnya. Terus Ana mutusin untuk ya udah pipis di semak-semak sana aja deh. Lo jagain gue ya, jangan ngintip, oke? Ica bilang, siapa juga yang mau ngintip? Di sini kan juga ada kita berdua aja kan. Lega banget. Ana bilang. Terus Ica ngeliatin sekeliling dia kan sambil bingung gitu. Ana, kayaknya kita tersesat deh. Ana saat itu mulai panik. Yang dimana kan, itu kan camping pertamanya Ana. Dan Ana ngelihat kayak ada setitik cahaya dari bukit sana. Dia bilang, itu kan bintang timur. Kata mamaku, kalau ada bintang timur, itu akan membawa kita pulang. Ica ngikutin aja lah kata si Ana. Karena walaupun ini bukan camping pertamanya si Ica, tapi Ica tuh ngerasa bingung kayak hawanya itu juga aneh di sana. Dan saat mereka berjalan nih menuju ke bukit itu udara di sana tuh makin gak enak. Dan ngerasa hawa di sana tuh bener-bener kayak asing gitu bagi si Ica kan. Dimana bintang yang Ica lihat itu kok makin besar. Kayak yang semula kecil itu kayak tambah besar gitu loh. Ica ngerasa ada yang gak beres kan. Dan begitu Ica amati nih. Dimana cahaya itu tuh pantulan dari sesosok monster dengan wajah yang mengerikan. Tubuhnya itu tubuh ular, ya setengah ular gitu. Terus punya tanduk kayak sapi, lidahnya keluar panjang. Dan monster itu tuh ngeraung ke arah mereka. Dan sontak kan Ana sama Ica tuh lari terbirit-birit turun dari bukit. Dan saat berlari, si Ica itu tiba-tiba tuh tersandung dan kakinya terjerat oleh akar pohon. Dan saat itu Ica bilang, Ana, tolongin aku. Dan si Ana itu dia dengan ekspresi yang datar tuh ngeliat ke arah Ica tanpa kayak punya ada niatan untuk menolong Ica.
Ana kenapa? Tolongin cepetan. Dan menatap ke arah Ica, bahkan gak berkedip sama sekali, biasa aja. Dan akhirnya monster itu nerekam si Ica, dibawa Ica dan diterkam di sana. Dan setelah si monster itu nerekam si Ica, ternyata monster itu tuh menghampiri si Ana dan bilang, "Bagus Ana, kamu udah menambahkan daging segar untukku. Seperti perjanjian kita, aku akan ngasih kamu kecantikan yang gak pernah tertandingi." Gitu katanya. Ana, tobat Ana, tobat. Cerita kedua itu berjudul Cerita Misteri Beda Jurusan. Di tengah malam, itu ada bus di pemberhentian penumpang kan. Terus ada hanya satu bus di situ yang mana keneknya itu dihampirin 2 orang. Dihampirin 2 orang, mereka bilang, "Pak, mau tanya, Pak, ada yang kosong gak kursinya? Saya mau numpang." Cewek calon penumpangnya kan. Terus dijawab lagi sama ada satu orang pria, bilang gini, "Saya juga Pak, mau numpang." Namun, kenek tersebut itu malah ngelihat kami berdua nih, dari atas sampai bawah. Tapi lebih diperhatikan tuh si wanita daripada aku, pria itu. Diperhatiin, karena itu bilang, masih ada satu kursi sih. Terus aku kan mikir, aku yang datangnya itu telat, dimana wanita itu lebih dulu kan. Ya udahlah, aku ngalah aja dan nunggu bis lain. Akhirnya pun aku berjalan menjauh kan untuk melihat bus lain itu. Tapi saat dia udah berjalan menjauh nih, aku tuh notice, kok kena itu masukin penumpang lain? Kenapa nggak kita? Terus datanginlah kena itu sama pria kan. Datengin bilang, "Kok kamu bohong sih? Kenapa nggak naikin kita berdua aja? Malah cari penumpang lain. Kamu orang baru ya? Pantesan. Nanti di perjalanan juga tahu." Dan akhirnya pun si pria itu naik bus yang tadi. Dan saat di perjalanan nih, pria itu kan ngintip ke arah jendela kan. Dan di sana dia melihat wanita itu. Saat menjauh tuh bisnya, lihat dari ujung matanya, dia melihat wanita itu tuh tiba-tiba menghilang. Kayak embusan angin gitu. Sontak dia bingung kan, dan bilang, "Apa sih yang terjadi? Kok dia tiba-tiba menghilang? Apakah pria itu hantu?" Dia tuh nggak hilang, tapi kita yang udah berangkat cepet. Makanya nggak kelihatan lagi. Dan sekarang kita udah sampai. Gimana menurut kalian? Apakah wanita itu memang menunggu di sana atau enggak? Creepy. Oke, next cerita selanjutnya itu berjudul Bayangan. Di suatu malam, Rina itu lagi nonton drakor di TV kan. Dan nonton drakor, tiba-tiba itu cuacanya itu berubah mendadak dan jadi tambah dingin. Hewanya mulai berubah. Kayak ada sesuatu yang ngeliatin dia. Tapi sesuatu itu tuh kasat mata. Walaupun jendelanya itu udah ditutup rapat-rapat, tapi tetap saja si Rina itu masih menggigil kedinginan. Sudah berminggu-minggu ini, Rina itu udah mimpi hal buruk yang sama. Dimana di dalam mimpinya Rina, ada sesosok pria, dimana memanggil namanya Rina terus. "Rina, Rina, Rina." Pria itu dengan wajah yang hancur, dengan darah yang menetes dari kepalanya,
dan memanggil nama Rina dengan menakutkan. Dan setiap kali Rina terbangun, dia itu selalu udah basah kuyup oleh keringatnya Rina sendiri. Dan malam itu juga hawa yang Rina rasakan itu sama kayak malam sebelumnya, dimana Rina tuh ngerasa gak nyaman. Perasaan itu terus menghantui Rina sampai jam 3 pagi dini hari. Tapi anehnya, rasa kantuk Rina tuh gak kunjung datang. Sampai pada titik dimana lampu itu kedip-kedip sendiri. Dan setiap ada gangguan kayak gitu nih, Rina tuh terdiam, gak bergerak, dan di sudut matanya Rina tuh melihat sesosok bayangan hitam yang bergerak cepat banget dari arah sofa. Tepatnya itu di belakang sofanya. "Siapa di sana?" tanya Rina. Walaupun Rina tahu kalau Rina itu di situ sendirian. Soalnya dia itu tinggal sendirian. Ditanya sama Rina tuh nggak ada jawaban. Dan jam dinding itu bahkan berdetak itu makin keras, memecahkan keheningan pada malam itu. Lalu Rina terdengar dengan samar suara langkah kaki yang terseret dari ruang dapur. Dari dapurnya Rina, ada suara langkah kaki tapi terseret gitu. Dengan jantung yang dak-dik-dar, si Rina itu ngeberaniin diri nih untuk ke dapur. Langsunglah Rina jalankan ke dapur. Dan saat sampai di dapur, Rina tuh gak ngelihat apapun. Sepi dan hanya keheningan aja. Namun, tiba-tiba nih, udara di sekitar dapur itu menebal sampai ngebuat Rina sedikit sesak nafas waktu itu. Dan Rina samar-samar melihat dari lemari es, kayak ada yang ngebuka lemari. Dan di mana yang ngebuka lemari itu? Sesosok pria dengan wajah yang hancur, darah-darah menetes dari kepalanya, dan Rina sadar itu adalah pria yang hantuin Rina selama ini. Dia menatap kosong ke arah Rina, seolah membawa dendam tersendiri, dan samar-samar nih, mulutnya itu bergetar dan bilang, "Kenapa kamu melakukan ini padaku?" Suaranya yang seperti penuh dendam. Dan waktu itu Rina tuh perlahan-lahan memundur. Gak mungkin, bisiknya. Dan perlahan-lahan nih, sosok itu mulai mendekat ke arah Rina. Dengan tubuh yang udah terurai oleh belatung, dia bilang lagi, "Kau pikir bisa lolos?" Rina waktu itu memejamkan mata dan berharap ini cuma mimpi kayak waktu-waktu sebelumnya. Tapi walaupun Rina tahu itu gak mungkin, dimana itu terlalu nyata buat jadiin mimpi. Dan Rina ingat kejadian bertahun-tahun lalu dimana dia itu ngebunuh seorang laki-laki. Kita flashback dulu. Dan malam itu, Rina itu dengan rasa ketidakinginan kehilangan sesuatu membuatnya kalap, dan Rina dengan sengaja menabrak seseorang di dalam peternakan dan membiarkan dia tergeletak dan meninggal begitu saja. Bukannya mikirin korban ini, Rina itu malah mikirin dia gak mau kehilangan posisinya di kantor karena hal-hal kayak gini. Rina teriak, lututnya lemas, berlutut, "Enggak, ini cuma kecelakaan," ucapnya Rina. Kita kembali lagi ke dapur. Waktu itu pria itu tuh makin dekat ke arah Rina. Wajahnya yang mengerikan itu hanya sekitar beberapa inci dari Rina dan bilang, "Kamu membunuhku. Sekarang kau akan merasakan yang apa aku rasakan." Rina menjerit, "Tolong!"
saat pria itu menyentuh bahunya Rina dengan sentuhan yang dingin seperti es. Tubuhnya Rina bergetar hebat, tiba-tiba rasa sakit semua dikujur tubuhnya Rina. Seolah tulang-tulangnya Rina itu dipatahkan satu persatu. Enggak, ini enggak nyata, ujarnya si Rina. Enggak, ini enggak nyata. Dia tuh cuma hantu di alam baka. Tapi kan enggak ada yang ngejamin kan bahwa orang yang sudah mati itu enggak bisa balas dendam. Dan sebelum semuanya menghilang dalam kegelapan, si Rina itu mendengar bisikan dari arwah penasaran yang tak tenang itu. Baru permulaan. Selesai. Dan cerita ketiga ini berjudul Mimpi Buruk di Rumah Nenek. Waktu itu, aku tiba di rumah nenek setelah 6 jam perjalanan. Dan dimana aku tuh jarang banget untuk mengunjungi nenek kan. Jadi aku mutusin untuk seminggu itu nginep di rumah nenek. Dan waktu aku tiba, orang yang hanya menyambutku itu nenek. Nenek pun merapikan kamarku yang lama udah kosong. Ya malum aja karena nenek itu tinggal bersama paman. Dimana paman itu jarang banget untuk mengunjungi nenek. Rumahnya nenek itu cukup besar dan luas. Tapi cuma ada 3 kamar tidur. Dan yang paling besar kamarnya itu kamarku. Bahkan nih sampai memuat untuk 3 kasur sekaligus. Saat itu badan capek banget kan setelah perjalanan. Aku mutusin untuk tidur kamarku. Aku terbangun nih jam 2 malam. Aku rasa dingin banget. Sampai-sampai tuh dinginnya tuh menusuk ke tulang aku rasanya. Mungkin aku udah jarang kesana jadi udah lupa cuaca di sana mungkin ya. Nenek tuh nggak pernah nyediain aku selimut. Dan dimana nenek tahu kalau aku dikasih selimut itu bakal pengap banget untuk aku. Itu bakal pengap banget sih. Dan saat aku buka nih kamarnya, saat itu ada lemari kosong, lemari tua gitu. Dan saat aku buka nih, di dalam lemari itu ada beberapa pakaian dan selimut juga. Padahal seingatku, lemari itu sudah kosong. Dan aku ambillah selimut itu dan berjalan ke kamarku untuk tidur lagi kan. Saat aku pakai tuh selimut tuh dingin udah gak kerasa sama sekali, malah kerasa hangat. Dan aku sekejap tuh udah terlelap. Tiba-tiba nih, tubuhku itu gak bisa digerakin sama sekali walaupun aku udah meronta-ronta. Dan banyak orang di sekeliling aku yang ngerumunin aku dengan wajah yang pucat. Tatapan mereka tuh kosong. Gak ada nih yang dapat aku lakuin waktu itu. Aku udah berteriak. Olah suaraku tuh gak keluar sama sekali. Bahkan jeritan kecil pun itu gak keluar. Dan hingga akhirnya aku tuh terbangun dari mimpi aku. Dan mimpi buruk yang sangat mengerikan. Dan FYI, ini adalah mimpi burukku pertama. Dan hari ini adalah hari kedua aku di rumah nenek. Dan dimana katanya tuh pamanku tuh mau balik. Aku sama nenek tuh nungguin kan pamanku di ruang tamu waktu itu. Sampailah lama kok gak pulang-pulang. Udah berjam-jam kita nungguin tapi tuh gak datang sama sekali paman. Dan malam itu sama seperti malam kemarin dimana dingin banget dan maksa aku untuk pakai selimut itu lagi. Dan akhirnya pun aku tertidur dengan menggunakan selimut itu. Dan ya, aku mimpi buruk. Dan mimpinya itu sama kayak mimpi kemarin. Orang-orang ngelilingin aku dengan tatapan yang kosong, dengan wajah yang pucat. Tapi kali ini nih, mereka itu bahkan memanggil nama aku. Di tengah kerumunan itu yang ngelilingin aku, itu ada yang manggil nama aku tuh dengan tegas. Dimana aku waktu itu juga penasaran sebenarnya. Dan dibalik rasa takut dan penasaran, terdengar suara, Dani, Dani, Dani. Dimana itu adalah suara pamanku yang ngebangunin aku di dalam mimpi buruk itu. Dan saat itu kondisiku tuh udah kayak habis kehujanan basah kuyup oleh keringat.
Dan sejenak itu aku linglung sambil mencerna semuanya, dan aku masih terus memikirkan mimpi itu. Dan akhirnya aku mutusin untuk ceritalah ke pamanku. Paman, aku mimpi. Aku tuh nggak bisa gerak dan dikelilingi banyak orang dengan wajah yang pucat dan tatapan yang kosong. Terus dijawablah sama si paman, Allah, itu cuma mimpi. Mimpi-mimpi kosong gak biasanya. Udah gak usah dipikirin. Enggak, paman, itu nggak mungkin. Aku mimpi ini tuh 2 hari berturut-turut. Apakah ini mimpi sebagai tanda aku mau mati kali ya? Hush, kamu ini. Coba kamu tidur di kamar paman. Mungkin karena udah lama kamu nggak tidur di sini kan. Akhirnya ya udahlah, aku mutusin untuk tidur di kamar paman. Dan saat di kamar paman, aku tuh susah banget tidur. Walaupun udah aku pejem-pejemin tuh udah nggak bisa. Mungkin karena mimpi buruk 2 hari berturut-turut jadi aku susah tidur kali ya. Aku awalnya berpikir kayak gitu. Tubuhku akhirnya mengalahkan pikiranku, tanpa sadar pun aku menutup mata dan tertidur. Dalam mimpi kali ini itu beda, dimana mimpiku tuh bukan mimpi buruk, tapi juga bukan mimpi indah. Mimpi itu, paman itu manggil-manggil namaku, Dani, 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 tanpa ada rasa takut seperti tadi. Samalah ketika aku mikir, kok nyata banget, dan ternyata itu memang nyata, bukan sekedar mimpi. Ternyata bener nih, suara orang sekitar kita saat kita tidur, itu bisa masuk ke dalam mimpi kita. Oke, kita kembali ke paman. Gimana? Waktu itu, paman itu di kamarku tuh nggak bisa tertidur sama sekali. Dan ngalamin hal yang sama, mimpi buruk itu. Bahkan nih, paman itu nggak mau tidur di sana lagi katanya. Dan waktu itu, paman itu mutusin buat manggil orang-orang pintar di desa kan. Karena di desa itu lebih milih orang pintar ketimbang di puskesmas. Akhirnya si dukun itu datanglah ke rumah kan, sambil baca mantra dan komat kamit lah. Tapi anehnya bukannya mereda nih, tapi malah arwahnya itu tambah nyeremin banget. Kayak bukannya diobatin tapi tuh malah nambah suasana yang lebih horor. Gak ada kejelasan sama sekali, si dukun itu cuman bilang ke kita kalau menjelang malam bakal kemenyan dan jangan lupa berdoa. Udah itu aja. Mengira mimpi itu udah selesai nih, aku memberaniin diri lah untuk tidur di kamar aku. Aku pikir, mungkin dukun itu bener-bener sakit kali ya. Dan malam itu aku lewati itu tanpa mimpi buruk sama sekali. Dan setelah pagi, dan sambil sarapan, pamanku tuh bilang, kamu mimpi buruk lagi nggak? Enggak, ujarku kan. Enggak lah, malam lagi dan aku tidur waktu itu. Dan menjelang jam 2 pagi, itu suasana dingin tuh kembali lagi. Dan saat menarik selimut, suara samar melangkah di pintu kamarku. Nah, itu guys ceritanya. Gimana menurut kalian tentang tema ini, creepypasta dan cerita-cerita horor dari Tele? Kalau kalian suka, klik subscribe-nya dan tambah like-nya. Makasih banget udah nonton video aku. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.